Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ashifa Khairun Nisa dengan NIM 2214020048. Ana dari kelas PBAB. Ana di sini akan menjelaskan hadis tarbawi, yaitu hadis yang pertama tentang hadis azab kubur. Hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqal ama innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahadahuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi qala fada'a bi'asibin rotabin fashaqqatu bithnaini thumma gharasa ala hadha wahidin wa ala hadha wahidin thumma qala la'allahu ayyukhaffafu anhuma ma lam yaybasa rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Abu Daud wa Bani Majah wa Ahmad wa Darimi. Yang kedua yaitu terjemahan dari hadis azab kubur. Hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi dari keduanya, dia berkata, melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas dua kuburan, maka dia berkata, adapun sesungguhnya dari keduanya sedang diazab dan tidak keduanya diazab pada dosa yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, maka adalah dia yang berjalan dengan bergunjing. Dan adapun yang lainnya, maka adalah dia tidak bersuci dari kencingnya. Maka Abdullah bin Abbas berkata, Rasul meminta kepadanya dengan mengambil ranting kurma. Dengan memotongnya menjadi dua. Kemudian menanamkannya di atas yang satu dan di atas yang satunya lagi. Kemudian Rasulullah SAW berkata atau mendoakannya, mudah-mudahan dia bahwasanya meringankannya dari keduanya selama keduanya masih tumbuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan Imam Ad-Darimi. Yang ketiga yaitu kosakata dari hadis ini. Hadisun, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai dari keduanya. Qala, dia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ala qabraini. Marra, melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini, di atas dua buah kuburan. Faqala, maka dia berkata, ama innahuma, ama adapun innahuma, sesungguhnya keduanya, la yu'adzabani, sesungguhnya keduanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani, dan tidak keduanya diazab. Fi kabirin, pada yang besar, atau yang dimaksud dengan fi kabirin, dosa yang besar. Ama innahuma, adapun sesungguhnya dari keduanya, fakana yamshi bin namimah, fakana, maka adalah dia, yamshi, dia berjalan, bin namimah, dengan bergunjing. Wa ammal akharu, dan adapun yang lainnya, fakana la yastatiru min baulihi, maka adalah dia la yastatiru, tidak bersuci, min baulihi, dari kencingnya. Qala, Abdullah bin Abbas berkata, fada'a bi'asibin rotabin, fada'a, bahwasanya Rasul meminta kepadanya bi'asibin, dengan ranting, rotabin, kurma. Fasyaqqatu bithnaini, maka dia memotongnya, bithnaini, menjadi dua bagian. Thumma, kemudian, ghurasa ala hadha wahidin wa ala hadha wahidin, dia menanamkannya di atas satu yang ini dan di atas satu yang ininya lagi. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau mendoakannya. Yang isi doanya yaitu la'allahu ayyukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. La'allahu, mudah-mudahan dia, ayyukhaffafu, bahwasanya keduanya meringankannya, anhuma, dari keduanya, ayyukhaffafu, bahwasanya meringankannya, anhuma, dari keduanya, malam yaibasa, selama ranting kurma tersebut tumbuh atau masih basah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Abu Daud wa Bani Majah wa Ahmad wa Darimi. Itu hadis tentang azab kubur ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan Imam Ad-Darimi. Baik, yang keempat yaitu kita masuk dalam penjelasan hadis. Hadis pertama ini menjelaskan tentang azab kubur atau dua dosa yang menyebabkan azab kubur. Jadi di sini diceritakan pada suatu ketika Nabi melewati perkuburan yang di situ ada dua kuburan. Yang ketika itu Nabi tentu saja diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang berada di dalam dua kuburan ini ke dalamnya sedang diazab, dan keduanya tidaklah diazab pada dosa yang besar. Ada dua makna tentang kata dosa yang besar di sini. Yang pertama maknanya yaitu
ini bukanlah dosa besar. Jadi dia tidak diazab karena melakukan dosa besar. Yang kedua, pekerjaan dosa yang dilakukannya bukanlah pekerjaan dosa yang sepertinya besar. Sangat gampang saja dia melakukannya, seperti di sini dia disebutkan dengan suka bergunjing, tidak bersuci dari kencingnya, menyebarkan aib orang lain, menfitnah, dan lain sebagainya. Jadi kata Nabi, dia ada dua. Yang satu ini orang yang suka bergunjing, dan segala turunannya itu dia suka mengadu domba, suka menfitnah, suka menjelek-jelekkan orang lain. Maknanya yaitu kemana-mana pun dia berada, lebih banyak pembicaraannya didominasi oleh menjelek-jelekkan, menfitnah orang lain, dan sebagainya. Kemudian yang satu ini kata Nabi, dia adalah orang yang tidak bersuci dari kencingnya. Kemudian untuk membantunya, Nabi meminta dari kencingnya, Nabi meminta diambilkan ranting atau kayu kurma. Kemudian Nabi mematahkan ranting tersebut menjadi dua. Untuk apa? Untuk menanamkan satu di sini dan satu di sininya lagi. Setelah itu Nabi mendoakan yang isi doanya yaitu pada hadis tersebut yaitu la'allahu ayyukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan dia bahwasanya meringankannya dari keduanya selama keduanya masih tumbuh ranting kurma tersebut yang di atas kuburan tersebut. Yaitu dapat hal yang seperti ini selama ranting kayu tersebut tumbuh tidak ada sebabnya, maka akan di dalam kuburan itu akan bertasbih terus dia. Kalau ada orang yang dikuburkan, biasanya ditanam tanaman hidup atau tanaman kecil di atas kuburan itu. Dari situlah orang mengambil pelajaran pada hadis ini. Selanjutnya yang kelima, penjelasan tentang kaitan hadis ini pada pendidikan. Hadis ini dilihat dari dua hal pada pendidikan kita pada saat ini, yaitu yang pertama, hadis ini berisi tentang materi pendidikan akidah. Hadis ini menanamkan untuk percaya kepadanya azab kubur. Maksudnya tuh kita harus percaya bahwasanya azab kubur itu nyata, ada. Yang kedua yaitu hadis ini menjelaskan atau mengajarkan peserta didiknya dengan metode praktik langsung ke lapangan, menunjukkan ini masalahnya, dia sedang diazab sekarang, yaitu dalam menggunjing, dan ada pula yang tidak bersuci dari kencingnya. Yang tertera dari hadis tersebut yaitu fakana yamshi bin namimah, dia berjalan dengan bergunjing. Dan adapun yang lainnya, fakana la yastatiru min baulihi, maka adalah dia
tidak bersuci dari kencingnya. Yang keenam yaitu dari segi pendidikan atau pengajaran pada saat ini, pada sekarang ini, di pendidikan kita. Hadis ini mengajarkan atau menjelaskan tentang bagaimana seorang guru mengajarkan peserta didiknya atau seorang pendidik mengajarkan peserta didiknya dengan metode langsung praktekkan ke lapangan, menunjukkan masalahnya dia sedang diazab. Yaitu sebab-sebabnya ada yang disebabkan dia hanya dengan berjalan dalam bergunjing, dan ada juga yang dosa itu tidak bersuci dari kencingnya. Berarti dari hadis ini ada masalahnya dan ada juga sebabnya dan ada juga solusinya. Solusinya itu yaitu ditancapkannya ranting kurma tersebut menjadi dua bagian, yaitu ditancapkannya di atas kuburan yang ini dan di atas kuburannya yang satu lagi. Jadi hadis ini menjelaskan tentang salah satu metode pengajaran, yaitu dengan mempraktekkan langsung ke lapangan. Langsung gurunya diajak untuk murid-muridnya ke lapangan. Langsung dijelaskan apa masalahnya, apa sebabnya, dan apa solusinya. Kemudian bagaimana cara mengatasi semuanya itu oleh Nabi Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah penjelasan dari saya sendiri. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.